Kemacetan di Ciputat sudah lama menjadi masalah yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan. Terlebih, akibat volume kendaraan yang tinggi dan kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Kemacetan seakan-akan menjadi makanan sehari-hari bagi para pengguna jalan di kawasan tersebut. Sekarang, lihatlah ke atas langit Ciputat, dipenuhi oleh kumpulan asap hitam yang berasal dari kendaraan yang berlalu lalang. Salah satu faktor kemacetannya adalah ego dari manusia yang menganggap dirinya adalah orang yang paling penting, seperti kepentingan pergi ke kampus, atau bekerja, dan bahkan mengajar. Lalu, apa jadinya jika semua orang menganggap dirinya itu paling penting? Maka akan terjadi ketidaktertiban. Peningkatan transportasi umum dan solusi berbasis teknologi mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Tahukah kamu apa sih penyebab kemacetan? 1. Meningkatnya volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan raya di Ciputat. Kedua, banyaknya supir angkot yang parkir sembarangan. Yang ketiga, menganggap dirinya paling penting sehingga menerobos jalan pengemudi lain. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas. Kemacetan di Ciputat biasa terjadi pada pagi hari ketika mereka ingin melakukan aktivitas seperti bekerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Dan terjadi juga saat sore hari ketika mereka telah melakukan segala aktivitas mereka lakukan. Nah, tahu nggak kalian dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari kemacetan? Dampak yang ditimbulkan dari kemacetan ini adalah meningkatnya polusi di sekitaran Ciputat dan meningkatnya emosi para pengguna lalu lintas akibat teriknya panas matahari. Kemudian terbuangnya waktu yang sia-sia yang menyebabkan para pekerja atau para mahasiswa terlambat untuk menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Siapa sih pelaku dan korban dari kemacetan? Biasanya, kemacetan terjadi akibat ulah supir angkutan umum yang memarkirkan kendaraannya sembarangan dan masyarakat yang melanggar ketertiban lalu lintas. Adapun korban dari kemacetan adalah lapisan masyarakat yang menggunakan jalan kawasan tersebut. Di mana saja biasanya kemacetan itu terjadi? Biasanya kemacetan terjadi di bawah flyover, depan kampus Queen Syarif Hidayatullah Jakarta, dan perputaran komplek dosen ini. Angkutan-angkutan umum yang sering berhenti di pinggiran jalan yang menyebabkan lalu lintas tidak bisa berjalan dengan stabil. Lalu, jumlah penduduk yang meningkat di tiap tahunnya pun menjadi faktor penyebab kemacetan di Ciputat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik di Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk warga Ciputat pada tahun 2019 mencapai 252.262. Adapun warga di Ciputat Timur pada tahun 2019 itu mencapai 219.261. Tentu jika dilihat berdasarkan data tersebut, apabila setiap orang memiliki kendaraan pribadi, tentu jalanan Ciputat akan dipenuhi dengan kendaraan yang jumlahnya mencapai 200.000. Karena itulah jumlah penduduk yang meningkat menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di Ciputat. Menurut saya banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, volume kendaraan cukup banyak, baik yang roda 4 maupun yang roda 5. Di sisi yang lain juga, yang kedua adalah ketersediaan jalan ya. Kendaraan makin banyak, jalannya itu saja, sehingga kemudian kemacetan itu terjadi. Nah, faktor yang ketiga menurut saya adalah dari manusianya sendiri menurut saya. Nah, saya yakin kalau tertib berlalu lintas, kemudian nomor dan rebutan, itu juga akan mengurailah kemacetan itu. Tapi ya faktor yang ketiga ini karena humannya, karena manusianya, sehingga kemudian volume kendaraan yang banyak, kemudian jalan begitu saja, ditambah dengan faktor manusianya yang berkendaraan itu dalam mematuhi lalu lintas. Kan banyak yang nyerobot kan, melawan arah dan seterusnya, itu memperburuk dan memperparah dampaknya terhadap sosial itu
dengan adanya kemacetan itu kan kita membuat sering lambat datang ke kantor gitu kan. Secara sosial kita harus mempersiapkan diri supaya nggak terlambat, karena kalau terlambat bisa terjadi dengan orang atau lambat bekerja itu kan ada konsekuensi logisnya. Kemacetan di sini tuh sangat mengganggu ya, terutama untuk aktivitas para pekerja yang notabene bekerja di Jakarta. Yang pertama mungkin karena putar balik di sini tuh sekarang udah ditutup ya. Terus lampu merah yang di depan putar balik itu sekarang sudah tidak beroperasi lagi gitu. Jadi semuanya dipusatin di depan komplek UI, makanya di sini macet. Terus juga mungkin volume kendaraan sekitar Ciputat ini meningkat gitu. Sebabnya karena satu posisi di sini jalan yang masih kecil ya. Namun volume kendaraan sudah mulai menumpuk dan banyak persimpangan-simpangan atau gang-gang yang bisa diakses untuk jalan mobil maupun motor. Dan juga di sini ada truk-truk yang melintas pada saat jam kerja. Ya, dampaknya memang macet ya, namun saya himbau untuk bagi warga Tangsel maupun luar Tangsel untuk berangkat kerja maupun anak sekolah. Berangkat sekolah itu kalau bisa berangkatnya lebih awal pagi sebelum jam macet. Penanganannya saat ini saya memang sedang rekayasa dengan BPTJ maupun dari Provinsi Banten. Kita saat ini memang lagi penutupan dulu Hutan UIN, sementara kita buka di Hutan UI untuk manipulasi untuk yang arah ke Ciputatnya agar tidak macet. Jadi ini adalah solusinya. Yang pertama menurut saya solusinya adalah tertib berlalu lintas bagi yang memiliki kendaraan. Kemudian yang kedua ya tentu menggunakan transportasi umum. Nah, tapi ke Ciputat transportasi umum itu juga kan yang ada kan banyak angkot-angkot itu kan. Nah, menurut saya harus dipikirkan ke depan oleh pemerintah daerah bagaimana transportasi umum itu. Nah, ada wacana MRT akan dilanjutkan ke Pamulang. Itu saya kira itu bagus. Kalau itu bisa terwujud, itu akan mengurai kemacetan, khususnya di depan kampus ya. Kalau menurut saya sih ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin jumlah pengguna kendaraan pribadi ini harus dikurangi. Adanya kesadaran diri untuk menggunakan angkutan umum. Nah, yang kedua ini putar balik di depan nih harusnya dibuka lagi seperti dulu. Jadi biar yang arah sana itu nggak terlalu macet gitu. Jadi nggak difokuskan pada satu tempat ya. Bisa sih kasih solusi biar ada lahan apa. Nih modelnya kayak halte, ini khusus buat parkir angkot S10 biar nggak nutupin jalan di bahu jalan begini gitu kalau bisa man. Emang sebenarnya dibilang mengganggu sih mengganggu, cuman mau gimana lagi, emang kita andelin cuman di anak kampus doang, di S10 itu. Berdasarkan hasil analisa pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kemacetan yang terjadi di Ciputat disebabkan volume kendaraan pribadi yang meningkat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, keegoisan dan kegengsian masyarakat, kapasitas jalan yang tidak memadai, fasilitas kendaraan umum yang kurang sehingga masyarakat cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi, angkutan-angkutan umum yang sering berhenti sembarangan, dan juga banyaknya persimpangan jalan yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para ahli, berita-berita, dan jurnal-jurnal yang membahas terkait kemacetan. Salah satunya yakni Jurnal Rohana Sitanggang dan EISS, yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di DKI Jakarta. Berdasarkan jurnal, berita, dan data statistik terkait kemacetan tersebut relevan dengan hasil pengamatan kami. Selain itu, kemacetan pun berdampak terhadap segala aspek, baik aspek sosial, kesehatan, dan lingkungan. Maka, solusi-solusi untuk mengurangi kemacetan, khususnya di Ciputat, yakni diperlukannya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, adanya pembenahan dari pemerintah mengenai rekayasa lalu lintas, dan perluasan jalan. Juga memperbaiki fasilitas kendaraan umum agar masyarakat nyaman menggunakan kendaraan umum. Dan juga disediakannya tempat khusus untuk pemberhentian naik dan turunnya para penumpang yang menggunakan kendaraan umum, seperti angkot, bus Transjakarta, dan lainnya.
kalian mau kemana nih? Nyebrang. Mau nyebrang? Nyebrangnya jangan di sini, bahaya. Sini saya ajarin cara yang benar buat nyebrang, yang aman juga. Ayo. Bang, halo Mbak, bantu Mbak. Bapak di sini udah melanggar lalu lintas, Bapak lawan arah. Sebaiknya Bapak muter balik karena Bapak bisa menyebabkan kecelakaan juga kemacetan, Pak. Dan sebaiknya muter balik, Pak ya. Muter balik, Pak ya. Masuk Aji Ganteng.